Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bil hikmatik wansur alaina birahmatik wadzakir manazina yadal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah yang sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakidin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Izzati. Syukur kita panjatkan kepada zat Allah yang maha ghafur atas mana limpahan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberikan waktu, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat dapat bernapas. Entah berapa ribu ratus napas yang keluar masuk dari mulai bangun tidur sampai sekarang ini, tidak ada yang bisa menghitungnya. Betapa besarnya karunia Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa mengumpulkan bekal menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk melangkah. Hari ini, detik ini, Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama hadir, yang berkunjung dari berbagai daerah, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari berbagai pokoknya. Alhamdulillah, marhaban ahlan wa sahlan di Masjid Raya Al-Jabar Kota Bandung ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian berangkat dari rumah sampai ke sini dengan bertujuan tafakur, mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan sampai tiba di rumahnya masing-masing. Di sana pula kita
yaitu mengagungkan, atau di sana pula di tempat kita tinggal juga kita makmurkan masjid kita tercinta. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, tabi'in tabi'atnya hingga sampai kita sekalian selaku umatnya yang paling akhir. Mudah-mudahan kita semuanya kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kultum di kali ini saya akan membawakan judul keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ini masih suasana di bulan Rabiul Awal, di akhir-akhir ya. Masih suasana bulan Rabiul Awal, yaitu bulan di mana dilahirkannya sosok manusia yang luar biasa, yang menjadi rahmatan lil alamin, penerang dari kegelapan. Alhamdulillah dilahirkannya sosok baginda Nabi Muhammad SAW menjadi pembeda, menjadi yaitu titik terang. Insyaallah kita semuanya semoga bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnahnya, sehingga kelak kita pun juga membersamai baginda Rasulullah SAW dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menguraikan terkait yang akan disampaikan keistimewaan baginda kita Nabi Muhammad SAW, Allah sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, terlebih dahulu Allah sudah menciptakan nurnya Nabi Muhammad SAW. Itu dalam kitab Qisatul Maulid dijelaskan 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, nurnya Nabi Muhammad SAW itu sudah diciptakan. Nurnya itu terbang ke sana kemari. Nur itu kan cahaya. Jadi tidak menetap di suatu tempat, ke sana dan kemari. Pekerjaannya nur apa? Hanya bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada saat akan Allah menciptakan makhluk, yaitu Nabi Adam alaihissalam, ya, sebelumnya permulaannya yang menyaksikan secara langsung Allah menciptakan makhluk Nabi Adam dari tanah. Ada 4 makhluk Allah yang menyaksikan. Di antaranya adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israil. Pertama-tama Allah memberi tugas kepada malaikat Jibril untuk mengambil tanah, yang mana tanah kalau sekarang mah ini kan tepatnya itu di negara Syam. Yang sebagaimana kita ketahui negara Syam sekarang itu adalah daerah Palestina. Yang sekarang dilihat secara kasat mata, porak-poranda, hancur lebur, rumah-rumahnya, masjid-masjidnya dibombardir sama orang-orang Yahudi yang terus merongrong menjajah. Akan tetapi hakikatnya mereka para syuhada, mereka para mujahid, bukannya bertambah tidak ada, melainkan bertambah banyak. Karena yakin di dalam Al-Quran suatu saat nanti Palestina adalah sebagai negara tersubur di dunia. Bahkan jantungnya dunia adalah di Palestina. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian setelah malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah mengambil tanah, kemudian malaikat Jibril melaksanakan tugasnya pergi mengambil tanah.
Akan tetapi sungguh di luar dugaan, tanah tersebut itu menolak. A'udzu bi'izzatillahi, aku berlindung kepada Allah, kata tanah, jangan engkau mengusik diriku, jangan engkau ambil diriku untuk dijadikan manusia. Lalu malaikat Jibril berkata, kenapa engkau tidak mematuhi perintah Allah? Aku diutus untuk mengambil kamu, tetapi kamu menolaknya. Sesungguhnya tanah mengetahui bahwa manusia itu kelak banyak yang berdosa kepada Allah, banyak yang bermaksiat kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril tidak berdaya, akhirnya pulang dengan tangan kosong. Setelah kembali melaporkan kepada Allah, maka Allah mengutus malaikat Mikail. Begitu juga dengan malaikat Mikail, ditolak oleh tanah. Malaikat Mikail pun tidak mampu untuk mengambil tanah tersebut. Lalu Allah mengutus malaikat yang ketiga, Jibril, Mikail, Israfil. Malaikat Israfil diutus oleh Allah, sama halnya dengan malaikat Jibril, pulang kepada Allah dengan tangan kosong alias tidak bisa membawa tanah. Terakhirnya Allah mengutus malaikat Israil. Akhirnya malaikat Israil datang ke tempat tanah tersebut. Maka tanah pula berkata demikian, sama halnya sebagaimana disampaikan kepada malaikat Jibril tadi. Akan tetapi malaikat Israil tidak menggubrisnya, karena malaikat Israil mendahulukan perintah Allah daripada mendengarkan apa yang disampaikan oleh tanah itu tersebut. Akhirnya dipaksa, tanah diambil, kemudian dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah lain dinyatakan bahwa warna tanah yang diambil untuk dijadikan manusia itu lebih daripada 60.000 warna. Dan warna dari tanah-tanah tersebut diambil, yaitu tanah-tanah pilihan. Kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah membentuk-bentuknya apa yang dikehendaki oleh Allah, berbentuk wujud seperti manusia, dan Allah tiupkan ruh di sana. Maka nurnya Nabi Muhammad SAW diambil oleh Allah, lalu diletakkan di belekatnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh seperti biasa dengan manusia biasa, bisa berinteraksi. Kemudian setelah itu Allah ciptakannya pasangannya, yaitu Siti Hawa, diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah proses terjadinya, Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa ke muka bumi. Secara dipisahkan karena Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar apa yang ditentukan oleh Allah, yaitu tidak boleh mendekati, yaitu yang disebut dengan buah khuldi. Kemudian setelah itu proses terjadi masih di surga tadi. Menikahlah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kemudian nurnya Nabi Muhammad itu pindah kepada rahimnya Siti Hawa alaihissalam. Kemudian setelah itu dilahirkan sampai kesininya kepada Nabi Idris, Nabi Lut dan lain sebagainya. Akhirnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, dan nur itu pindah kembali kepada seorang ayah, calon seorang ayah Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyid Abdullah. Disimpannya di belikatnya Sayyid Abdullah, sehingga pada saat itu banyak sekali kaum wanita di zaman waktu itu terpesona, tergila-gila oleh ketampanannya Sayyid Abdullah sebagai orang tua atau ayah anda daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Allah pertemukan dengan jodohnya, yaitu sudah ditentukan oleh Allah jodohnya kepada Siti Aminah. Kemudian nikahlah Sayyid Abdullah, maka nurnya cahaya Nabi Muhammad itu pindah kepada rahim ibunda
tercinta Siti Aminah. Pada bulan pertama setelah mengandung Siti Aminah, didatangi oleh malaikat atau Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berpesan kepada Siti Aminah, wahai Aminah, engkau harus jaga kandunganmu ini. Engkau harus jaga, karena yang engkau kandung ini adalah calon pemimpin dunia. Karena yang engkau kandung ini bukan manusia sembarangan. Ini adalah pilihan dari Allah. Maka aku berpesan kepadamu, berikanlah nama Muhammad. Begitu juga dengan bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat sampai bulan kesembilannya. Didatangi oleh Nabi Isa alaihissalam dalam mimpinya Siti Aminah untuk diberi nama Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu besar, begitu istimewanya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat persalinan ibunda tercinta Siti Aminah alaihi salam. Saat itu dalam keadaan tidak ada siapa-siapa di rumah, maka Allah datangkan ya yang menemani ibunda tercinta melahirkan, yaitu Siti Maryam dari surga, kemudian Siti Aisyah yaitu sebagai istrinya Fir'aun yang membantu persalinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rahim ibunda tercinta Siti Aminah. Pada saat dilahirkan banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa. Negara Islam pada saat itu, kota-kotanya yang sudah memeluk Islam subur makmur, tumbuh-tumbuhan itu subur sekali. Kemudian lain halnya lagi dengan orang-orang Yahudi. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, di sana tempat air mereka mengambil kering kerontang. Kemudian api-api sembahan mereka pun padam. Kemudian patung-patung yang mereka dirikan itu roboh seketika. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Disertai dengan apa? Datangnya bala tentara gajah, pasukan Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Allah tidak ridho karena pada saat itu ada yaitu makhluk Allah yang Allah titipkan lewat ibunda tercinta Siti Aminah untuk dilahirkan. Allah tidak ridho. Allah jaga Ka'bah, dengan akhirnya Allah mengutus yaitu burung ababil untuk menghancurkan daripada pasukan-pasukan gajah, sehingga tidak ada satu pun yang tersisa. Pasukan gajah hancur. Makanya pada saat tahun kelahiran Nabi maka disebut dengan tahun gajah, karena bertepatan dengan yaitu proses penyerangan tentara gajah menghancurkan, tentara Abraham menghancurkan gajah, maka disebut dengan tahun gajah. Yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, tahunnya tahun gajah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sosok Nabiullah kita. Maka kita sebagai umatnya berbangga. Kenapa di berbagai pelosok diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita bentuk sebagai umatnya bersyukur kepada Allah. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, kalau Allah tidak melahirkan sosok Nabi Muhammad, apakah ada jaminan dalam hati kita sampai saat ini kita beriman kepada Allah? Tidak ada jawaban, jaminan untuk kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, mengulang sejarah, membacakan sejarah-sejarah. Agar apa tujuannya? Agar diambil hikmahnya oleh kita, diikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita bersolawat sebelum ditutup. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawatnya solawat yang pendek saja, solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih meriah lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akhir kelak nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa rindunya ketika kita setiap hari, setiap waktu menyebutkan namanya. Semoga Allah perkenankan kita berjumpa dengan sosok idola kita, idola umat mukminin mukminat, muslimin muslimat dari masyrik sampai maghrib. Semoga kita diperkenankan oleh Allah untuk senantiasa hari-hari kita di dalam hati untuk bersolawat, karena mustajabnya doa diantaranya disertai dengan solawat. Andaikan doa-doa kita panjatkan siang dan malam tanpa didasari dengan solawat, maka doa itu akan tergantung. Akan tetapi doa-doa tersebut dibersamai dengan solawat kepada kekasih Allah, panutan kita semuanya, insya Allah doa tersebut akan dikabulkan. Itulah keistimewaan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, anak-anak kita, turunan-turunan kita semuanya meniru suri tauladan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntunannya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqamah oleh Allah, diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhan dari segala perbuatan dosa atau yang keji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian saja yang dapat disampaikan. Semoga ada hikmahnya dari apa yang saya sampaikan. Saya hanya manusia biasa, tak luput dari khilaf, tak luput dari kesalahan. Benar, hak itu datang dari Allah dan Rasulnya. Kesalahan itu murni dari kesalahan saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah yang sama-sama hadir ini. Sekali lagi saya doakan semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dohir dan batin, diselamatkan perjalanan sampai tujuan rumahnya masing-masing. Barakallahu li walakum, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.